Karenanya kita mengharapkan kontestasi ke depan kita jadikan ajang adu tawaran gagasan yang terbaik untuk bangsa. Gini, kalau tantangannya adalah adu lari pagi keliling Indonesia, saya kalah dah. Tapi kalau tantangannya adalah adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, maka kita insya Allah nyatakan siap kepada semuanya. Langsung mingkem, Ganjar balas sindiran Anies dengan sangat elegan. Saklek banget. Balasan dari Ganjar atas sindiran Anies soal capres adu lari. Jika Anies melihat ini pasti hatinya tercabik-cabik, karena Ganjar mampu membalikan serangan Anies dengan sangat elegan. Jawabannya di kaos ini. Biar semuanya sehat. Kalau mau sehat kita olahraga. Jadi kita senang karena olahraga sangat memasyarakat. Itu investasi kita loh. Investasi untuk kita bisa menjaga badan kita sehat. Jadi saya melihat antusiasnya, wow, luar biasa. Dan banyak di kota-kota yang selalu dalam setiap minggu pagi Car Free Day seperti ini mereka olahraga. Yang mesti kita dorong kan, ya ayo, jangan mager. Dan alhamdulillah atas izin Allah, perjuangan di Jakarta telah berhasil melunasi janji-janji pada seluruh rakyat Jakarta. Disindir Anies Baswedan soal adu lari pagi, Ganjar Pranowo balas pakai tulisan di kaosnya. Bakal calon presiden PDI Perjuangan ini mengaku tak merasa tersindir oleh ucapan Anies Baswedan. Sebelumnya, Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lain. Baca pres Koalisi Perubahan dan Persatuan ini diduga nyindir Ganjar Pranowo. Pasalnya, ia memakai satir siap mengaku kalah jika kompetisi pemilihan presiden 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Mulanya Anies Baswedan menyebut dirinya dan KPP yaitu Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Partai Nasdem, Partai Demokrat menawarkan gagasan kepada masyarakat. Kami menawarkan kepada seluruh rakyat Indonesia. PKS menawarkan, Nasdem menawarkan, dari Demokrat juga menawarkan. Gagasan diusung, gagasan ditunjukkan, ujar Anies dalam acara pidato HUT ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei, dilansir dari kompas.com. Sebab, kata Anies Baswedan, ada harapan agar kontestasi Pilpres ke depan tak lagi berfokus pada pencitraan, tapi bergeser ke pembicaraan gagasan. Anies kemudian mengatakan, siap kalah kalau Pilpres 2024 nanti ditentukan oleh lomba lari pagi keliling Indonesia. Gini, kalau tantangannya adalah adu lari pagi keliling Indonesia, saya kalah. Tapi kalau tantangannya adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, maka insya Allah kami menyatakan siap dengan semuanya, ucap Anies Baswedan. Anies Baswedan kemudian menyebutkan gagasannya telah sukses diterapkan saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Gagasan yang dituangkan dalam janji manis politiknya, kata Anies, telah lunas dan memberikan kesejahteraan untuk warga Jakarta. Dan bersyukur sekali, perjuangan kami berkelanjutan. 5 tahun yang lalu kami berjalan bersama-sama melakukan perubahan di Jakarta, imbuh dia. Dan alhamdulillah, atas izin Allah perjuangan di Jakarta melunasi janji-janji untuk seluruh rakyat Jakarta, pungkas Anies Baswedan. Banyak yang meyakini sindiran tersebut ditunjukkan ke Ganjar Pranowo. Apalagi ia memang kerap lari pagi di sejumlah kota usai dirinya ditetapkan sebagai baca pres oleh PDIP. Ditanyai soal hal itu, Ganjar Pranowo mengatakan ucapan tersebut hanya perlu dijawab dengan tulisan di kaosnya saja. Saat itu ia sedang lari pagi di alun-alun kota Serang, Banten, Minggu 28 Mei. Enggak tersindir, jawabnya di kaos ini, biar semua sehat, ujar Ganjar Pranowo. Kaos yang ia kenakan bertuliskan, kalau mau sehat, ayo olahraga. Sebelum Anies Baswedan menanggapi hasil survei Litbang Kompas. Diketahui dari hasil survei Litbang Kompas, menunjukkan stabilitas dari Anies Baswedan yang masih berada di bawah baca pres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Meskipun dirinya berada di tingkat bawah, ia menyebutkan jika proses pemilu 2024 masih panjang dan ada waktu untuk merebut lagi kemenangan. Pilpres masih Februari 2024, masih 8 bulan lagi, jadi perjalanan masih panjang. Banyak hal yang bisa terjadi, ucap Anies Baswedan usai menghadiri acara istiqomah dan pengajian umum di Pondok Pesantren Darul Mustaqim, Desa Jeru, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Rabu 24 Mei. Ia mengatakan jika hasil survei yang dilakukan jauh sebelum pelaksanaan Pilpres masih fluktuatif.
sehingga hal ini menjadikan pihaknya akan menata rencana dan strategi. Dikatakan mantan gubernur DKI Jakarta ini, intensitas survei belakangan ini memang cukup tinggi, meskipun pelaksanaan Pilpres kurang 8 bulan lagi. Rasanya setiap minggu, 2 minggu ada survei. Jadi menggambarkan betapa perhatian tinggi tapi dinamikanya masih sangat fluktuatif. Sebutnya, kendati hasil survei berada di urutan paling rendah, Anies Baswedan tetap optimis memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Yang menjadikan dirinya optimis karena keinginan dari masyarakat tentang perubahan penomorsatuan bergantung di mana-mana. Selain berbekal optimis, dirinya juga akan berusaha untuk memenangkannya. Tentu harus berusaha, tidak mungkin dengan optimis saja, tegasnya. Hasil survei terbaru Litbang Kompas mencatat, elektabilitas Prabowo Subianto sebagai baca pres meningkat pesat. Sosok ketua umum Partai Gerindra ini bahkan bisa mengungguli nama seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dikutip dari kompas.com, elektabilitas Prabowo sebagai calon presiden berada di angka 24,5%. Sementara, elektabilitas Ganjar Pranowo berada di angka 22,8%. Dengan margin of error survei lebih kurang dari 2,83%. Hasil ini sekaligus membuat nama Prabowo berada di puncak setelah sempat digeser oleh Ganjar Pranowo. Ini merupakan kali pertama Prabowo berada di posisi puncak elektabilitas capres versi Litbang Kompas sejak Oktober 2022. Pada survei bulan Oktober 2022 dan Januari 2023, elektabilitas Prabowo berada di posisi bawah, di bawah Ganjar Pranowo. Padahal sejak Oktober 2019 hingga Juni 2022, elektabilitas Prabowo hampir selalu di atas Ganjar Pranowo. Hanya pada Oktober 2021, elektabilitas keduanya seimbang. Keberhasilan Prabowo kembali ke posisi puncak tak lepas dari turunnya elektabilitas Ganjar Pranowo sebesar 2,5% dari 25,3% pada Januari 2023. Hal itu dampak dari pernyataan Ganjar Pranowo yang menolak tim sepak bola Israel main di Piala Dunia U20 yang kemudian dikaitkan dengan kegagalan Indonesia jadi tuan rumah. Pergelaran internasional tersebut berpengaruh pada laju elektabilitasnya, tulis Litbang Kompas dikutip Tribun Jatim. Berdasarkan survei, pemilih mengaku memilih Ganjar Pranowo sebelum kasus tersebut mencuat. Kini hanya 63% yang tetap mendukung Gubernur Jawa Tengah itu. Sebanyak 12,5% suara disebut lari ke Prabowo, sedangkan sisanya lari ke calon lain atau abstain. Sementara perolehan suara Anies Baswedan nyaris tak berubah dari hasil survei sebelumnya, sebesar 13,1%. Meskipun demikian, selisih elektabilitas Prabowo dan Ganjar Pranowo masih dalam rentan margin of error survei, yakni lebih kurang 2,83%. Survei ini memiliki tingkatan kepercayaan 95%, dengan margin of error lebih kurang 2,83%.